Si gano Lisboa será 1 millón. Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Combustion. Film action dari Spanyol yang dirilis pada tanggal 26 April 2013 ini bercerita tentang seorang pria yang jatuh cinta dengan wanita yang ingin merampoknya dan terlibat dalam cinta segitiga. Film ini disutradarai oleh Daniel Calparsoro serta diperankan oleh Adriana Ugarte, Alex Gonzalez, dan Alberto Aman. Sebelum saya ke cerita filmnya, saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, boleh minta bantuannya untuk di-subscribe, like, share, and komen ya. Oke, inilah cerita filmnya. Film diawali dengan adegan seorang pria yang pulang bersama seorang wanita yang bernama Ari. Ari pun pergi ke toilet dan membukakan pintu kepada dua orang yang memakai topeng untuk masuk. Ari lalu kembali menemani pria itu minum. Pria bertopeng itu pun langsung merampok pria itu sambil menodongkan pistol ke arah Ari. Ari pun berakting seolah-olah tidak tahu apa-apa. Setelah merampok, pria-pria bertopeng pun pergi dan Ari yang ingin pergi juga ditahan oleh pria itu. Tapi Ari berakting seolah ketakutan dan ingin keluar dari rumah itu. Pria itu lalu mengejar Ari dan melihat Ari masuk ke dalam mobil pria-pria bertopeng. Ari dan pria bertopeng itu pun sampai di bengkel mobil yang juga markas mereka. Pria-pria bertopeng itu adalah Nano dan Nafas, yang adalah pacar Ari. Keesokannya, mereka membuat rencana untuk merampok toko perhiasan milik Julia Camako yang mewarisi usaha orang tuanya. Dan toko itu langsung terhubung dengan rumah Julia. Mereka pun menargetkan Mikel Gomez yang adalah tunangan dari Julia. Nano pun menyuruh Ari untuk mendekati Mikel supaya bisa masuk ke toko perhiasan itu. Lalu adegan berganti memperlihatkan Mikel dan Julia sedang menghadiri sebuah acara. Di sana terlihat Ari sedang menyamar menjadi seorang pelayan. Lalu Ari melihat Mikel keluar dan mengikutinya sampai di parkiran. Setelah sampai di parkiran, Ari pun berpura-pura meminjam korek api dengan Mikel. Ari pun mulai menggoda Mikel dan Mikel nampak tertarik dengan Ari. Ari lalu mengajak Mikel untuk bertemu di sebuah bar. Malam harinya, Mikel pun pergi menemui Ari di bar itu. Setelah beberapa saat mereka sudah terlihat akrab, hingga Ari melihat pria yang dirampoknya di awal film tadi. Ari pun mengajak Mikel untuk pergi dari sana. Tapi pria itu sempat melihat Ari dan mengejarnya. Ari lalu masuk ke dalam mobil Mikel dan pergi, tapi pria itu mengejar mereka. Nafas yang menunggu di luar pun mengikuti mereka. Singkat cerita, mereka pun lolos dari kejaran pria itu karena skill mengemudi Mikel. Di dalam mobil, Ari berbohong kalau dia berhutang pada pria itu. Mikel lalu mengantar Ari ke sebuah jalanan yang sepi dan memberikan nomor teleponnya kepada Mikel. Tak jauh berjalan kaki, Nafas datang menjemput Ari dan berkata kalau Mikel pandai mengemudi dan meminta Ari untuk tidak lepas kontrol. Esok paginya, Ari menerima pesan dari Mikel dan mengajak bertemu di hari Minggu. Nafas lalu berkata untuk bersiap-siap. Adegan lalu berganti memperlihatkan Mikel menjemput Ari. Ari pun bertanya akan kemana pagi-pagi buta begini. Mikel menjawab kalau ini adalah kejutan. Setelah sampai, ternyata Mikel mengajak Ari terbang dengan pesawatnya. Ari pun terlihat takjub dengan keindahan pemandangan dari atas. Setelah selesai, Mikel pun mengajak Ari untuk ke rumahnya. Nafas dan Nano lalu mengikuti mobil mereka dari belakang. Mereka pun mengira Mikel akan membawa Ari ke rumah yang terhubung dengan toko perhiasannya. Tapi Mikel malah membawa Ari ke rumah Mikel sebelumnya. Di dalam rumah itu, Ari lalu beradu bibir dengan Mikel dan hampir melakukan pengeboran. Tapi Ari tiba-tiba berhenti dan segera pergi dari sana. Ari pun langsung masuk ke mobil Nafas yang menunggu di luar. Di dalam mobil, Ari dan Nafas pun bertengkar. Ari berkata kalau dia tidak ingin melanjutkan lagi karena tidak mungkin Mikel membawa Ari ke rumah tunangannya. Ari lalu mengajak Nafas untuk berhenti melakukan ini dan pergi ke tempat impian mereka. Tapi Nafas berjanji untuk melakukan yang terakhir kali dan mengganti target mereka. Beberapa hari kemudian, Mikel menghubungi Ari untuk mengajak bertemu.
Ari pun mengiyakan ajakan Michael dan pergi dengan diam-diam. Adegan lalu berganti. Terlihat Nafas mencari data Michael dan menemukan foto semasa Michael masih mengikuti balapan dan mengalami kecelakaan yang membuat Michael berhenti membalap. Adegan pun berganti ke rumah Michael. Terlihat Ari yang sudah siap untuk diencotkan oleh Michael. Michael yang suka membantu, mulai membantu Ari membukakan bajunya dan akhirnya mereka melakukan pengeboran. Adegan berganti memperlihatkan Julia, tunangan Michael bersama temannya menunggu Michael karena malam itu adalah malam pertunangan mereka. Tapi Michael lebih memilih pergi ke tempat dia menurunkan Ari pertama kali dan melihat Ari keluar dengan Nafas lalu membuntutinya. Michael membuntuti mereka sampai ke suatu tempat di mana tempat itu menjadi arena balapan liar. Terlihat Nafas dan Nano bersiap untuk membalap dan Michael melihat Ari di sana. Lalu Nafas pun memenangi balapan itu dan Michael masih memperhatikan dari jauh. Terlihat pria yang kalah balapan mengajak Nafas untuk balapan lagi suatu saat dengan taruhan yang besar. Keesokan harinya, Michael pergi mengunjungi markas Nafas untuk menemui Ari. Tapi Ari terlihat menjaga jarak di depan Nafas. Nafas lalu mengajak Michael untuk pergi ke bar. Di dalam bar, Nafas berkata kalau Ari suka dengan pria pemberani seperti membalap mobil. Nafas pun mengajak Michael untuk mengetes keberanian dia dengan melewati kereta yang sedang melaju. Michael lalu mengejar kereta itu dan berhasil melewatinya. Setelah itu, mereka kembali ke bengkel Nafas dan berkata kepada Nano kalau Michael akan bergabung dengan timnya. Besok malamnya, Nafas dan Michael pun mengikuti balapan. Tapi di tengah balapan, polisi datang menggebrek tempat mereka. Michael dan Nafas lalu menyembunyikan mobil mereka dan pergi bersembunyi. Tapi polisi mengetahui posisi mereka. Michael lalu menyuruh Nafas untuk kabur dan mengorbankan diri untuk ditangkap. Michael lalu diinterogasi oleh polisi dan menanyai apakah dia mengenal Ari dan teman-temannya. Tapi Michael mengatakan tidak mengenal mereka. Polisi menceritakan kalau mereka komplotan pencuri yang menjadikan Ari sebagai umpannya. Julia yang menjemput Michael pulang lalu bertengkar tentang hubungan mereka. Michael pun memutuskan hubungan mereka. Julia yang sedih mendengarnya lalu mengusir Michael dari rumahnya. Terlihat Michael lalu mengunjungi bengkel Nafas dan marah-marah karena dia merasa dimanfaatkan untuk mencuri toko Julia. Michael mengambil kunci mobilnya dan pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Nafas mengunjungi Michael dan mengajak Michael untuk pergi ke pesta. Michael pun menuruti ajakan Nafas. Di pesta itu, Nafas menaruh sesuatu ke dalam minuman Michael, lalu menyuruh Michael untuk mendekati seorang wanita dan mengambil kunci mobilnya. Setelah mendapatkan kunci mobil itu, Michael pun membawa mobil itu pergi. Lalu mereka berhenti di tepi sungai. Michael yang masih dipengaruhi obat ditinggalkan oleh Nafas dan Ari. Di perjalanan, Nafas lalu menelpon Michael dan berkata kalau dia telah mencuri mobil dan terekam oleh CCTV, dan menyuruh Michael untuk tidak menemui mereka lagi. Sebenarnya ini adalah perangkap dari Nafas agar Michael tidak mencari mereka lagi dan melapor polisi. Sesampai di bengkel, Nafas lalu mengambil uang tabungan mereka untuk taruhan balapan. Ari yang melihat itu pun kecewa dengan Nafas. Di arena balapan, Nafas yang uang taruhannya kurang lalu menjaminkan mobilnya. Mereka lalu memulai balapan. Tapi di balapan ini, Nafas ternyata kalah dan pria itu memberi waktu untuk membayar sisanya. Di tempat lain, Ari pergi mengunjungi Michael. Sekarang Ari lebih memilih Michael daripada Nafas. Tapi tidak lama Nafas pergi ke rumah Michael dan melihat Ari di sana lalu menghajar Michael dan mengajak Ari pergi dari sana. Tapi Ari tidak ingin pergi dengan Nafas. Terlihat Nafas ingin kabur dengan naik pesawat. Tapi pria itu menghadangnya dan membawanya pergi ke tempat kosong dan menghajarnya. Lalu pria itu pun mengirim foto Nafas kepada Ari. Ari yang melihat foto itu langsung menuju ke sana dengan Michael. Tapi sesampai di sana, pria itu muncul dan membawa Ari pergi. Sebagai gantinya, pria itu meminta hutangnya dilunaskan segera. Sesampai di bengkel Nafas, Michael lalu menelpon Julia untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di rumah Julia. Tak lama, Michael pun sampai di rumah Julia. Setelah sampai di dalam, Michael lalu membukakan pintu untuk Nafas dan Nano masuk ke dalam sebagai perampok. Nafas dan Nano pun langsung menodongkan senjata ke mereka dan meminta Julia untuk membuka berangkas dan mengambil semua isi berangkas itu. Setelah selesai, mereka pun pergi. Adegan pun berganti di bengkel Nafas.
Terlihat pria itu telah menerima uang itu dan melepaskan Ari. Ari pun marah dengan Nafas. Mikir lalu mengambil pistol dan menembak kaki Nafas. Mikir bertanya di mana Nafas menyimpan sisa uang itu. Setelah mengambil uang itu, Mikir dan Ari pun pergi dari sana. Lalu di adegan terakhir, terlihat di suatu tempat Mikir akan mengikuti balapan dan Ari sebagai pemberi aba-aba memulai balapan. Dan film pun selesai. Well, itulah alur cerita film Combustion. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.